Untuk mendapatkan barokah dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya kajian kita kitab Zubdatul Mabadi Al-Imaniyah, ya akidah dasar Islam, dan kita sampai di halaman 62 yaitu Ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang pembawa acara tadi sebutkan, yang beliau berdoa agar kita semuanya disandingkan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Ya. Maka mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu kewajiban, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah qudwatuna. Beliau adalah panutan kita. Beliau adalah nabi kita. Beliau adalah manusia terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Oleh karena itu, wajib bagi kita mengenal siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Begitu juga ketika seorang muslim tidak mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan timbul rasa sayang kepada Rasul. Ya, kalau tidak kenal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita akan mengidolakan Rasul kalau kita tidak tahu siapa itu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Dan kita ini akan selamat dunia dan akhirat kita ketika kita menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, mengikuti jejak beliau, berpegang teguh dengan Al-Quran dan berpegang teguh dengan as-sunnah. Bagaimana mungkin kita akan mengikuti sunnah Rasulullah kalau kita tidak mengenal siapa itu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu kewajiban yang wajib untuk kita mempelajarinya, siapa sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mengenal Rasulullah, kita menyayangi Rasulullah, kita mencintai Rasulullah, kemudian kita mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'aman ahbabta, kelak pada hari kiamat, kelak kalian akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Ketika kita mengidolakan Rasulullah, ketika kita mencintai Rasulullah, maka janji dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Dulu pernah kita sebutkan asbabul wurud hadis ini. Suatu hari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak melaksanakan sholat berjamaah dengan para sahabat. Ya, ketika iqamah sudah dikumandangkan, Rasul mau bertakbir, tiba-tiba ada orang Arab Badui yang ada di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada di shaf Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menghentikan sholat beliau. Dan orang Badui tersebut berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat ya Rasul? Ya, kalau ada masyam menjadi imam, ya mau sholat, ya tiba-tiba ada jamaah yang bilang, masam kiamat itu kapan datangnya? Ya, kiamat itu kapan datangnya? Para sahabat pun nengok, ini orang kurang kerjaan. Orang mau sholat kok kemudian tanya kapan hari kiamat itu datang? Ya. Ya, maka sahabat pun kemudian, ini orang ganggu kekhusyuan sholat aja nih. Mau sholat tanya kapan datangnya hari kiamat. Dan beliau adalah orang Arab Badui. Rasul diam, tanya lagi, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu datang ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, sampai kemudian para Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaan sahabat Badui ini. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang telah engkau persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat? Amalan apa yang telah engkau persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat? Tentunya para sahabat itu senang banget. Nah, rasakno kuwi kan gitu ya. Apa kuwi persiapannya kan gitu ya. Orang Arab Badui tersebut terdiam, ya, kemudian dia merasa tidak punya amalan apa-apa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang Arab Badui tersebut menjawab, ya Rasulullah, tidak ada amalan yang aku banggakan ya Rasul.
Ya, kecuali aku mencintaimu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali aku mengidolakanmu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'aman ahbabta, sesungguhnya kelak pada hari kiamat engkau akan disandingkan, engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Masya Allah, ketika itu sahabat yang tadinya jengkel kan gitu ya, kemudian diantaranya sahabat Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, sungguh tidak ada hadis yang lebih aku cintai, yang lebih menggembirakan diriku ketika aku mendengarnya, kecuali dari hadis anta ma'aman ahbabta, engkau akan disandingkan bersama orang-orang yang engkau cintai itu. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan agar kita mencintai Rasulullah, tentunya kita harus paham sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, perjalanan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah kita bahas istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pada malam hari ini kita akan membahas kelahiran dan masa kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulida amal fil, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan amal fil pada tahun gajah. Ada yang mengatakan tahun gajah adalah tahun 570 Masehi. Tahun 570 Masehi disebut dengan amul fil, tahun gajah, karena pada tahun itu ada peristiwa besar di Makkah Al-Mukarramah, di mana pada tahun tersebut ada seorang raja yang bernama Abraha. Abraha ini sebenarnya adalah orang Habasyi, Ethiopia, yang kemudian diutus ke Yaman ketika itu. Ya, diutus ke Yaman, sehingga kemudian beliau ini menguasai Yaman, dan pusat kekuasaannya ada di kota Son'a pemerintahannya. Son'a itu Yaman Utara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kondisinya dingin. Pertama kali saya masuk ke Yaman, kita terbang dari Bandara Soekarno-Hatta, kemudian kita turun di kota Son'a ini. Ya, turun di kota Son'a. Sekitar jam 2 malam ya kita keluar dari Bandara Son'a. Son'a itu ada di Yaman Utara. Nah, Raja Abraha ini pusat pemerintahannya ada di kota Son'a. Ya. Nah, kemudian Raja Abraha ini ingin mengembangkan ya baik politik maupun ekonomi ya di bawah kekuasaannya tersebut. Dan Raja Abraha ini melihat di kota Mekah itu ada Ka'bah. Ya, Ka'bah, bangunan yang sederhana ketika itu Ka'bah itu. Akan tetapi setiap tahun banyak orang yang berkunjung ke Ka'bah yang ada di Mekah Al-Mukarramah ini. Sehingga ketika itu di Mekah Al-Mukarramah ini tandus tempatnya. Akan tetapi karena ada Ka'bah ini, banyak orang yang datang berkunjung ke Ka'bah ini untuk melakukan tawaf, untuk melakukan ibadah. Sehingga Makkah Al-Mukarramah ini karena Ka'bah ini menjadi ramai, sehingga orang-orang berkumpul di Ka'bah ini. Nah, ketika ramai banyak orang, maka terjadi perdagangan di situ, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perekonomian di Makkah Al-Mukarramah ini berkembang. Nah, Raja Abraha ini karena kepentingan politik dan ekonominya itu tadi, pengen memindahkan Ka'bah ini ke Yaman Utara, ke kota Son'a. Maka Raja Abraha ini membangun sebuah bangunan yang megah. Dalam riwayat disebutkan ya bangunan-bangunan batu-batu yang dipakai oleh Raja Abraha ini diambil dari kota Ma'rib. Karena kota Ma'rib, nah Ma'rib itu masih Yaman Utara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu kalau liburan pergi ke kota Ma'rib ini. Ya, kalau liburan kita pergi ke kota Ma'rib ini untuk belajar dengan beberapa masyayikh di sana. Di kota Ma'rib ini ada runtuhan istananya Ratu Bilqis di Yaman Raja Sulaiman. Dan di sana ada ma'badnya, itu ada tempat untuk beribadahnya. Ya, dulu ketika Ratu Bilqis itu kemudian dan rakyatnya itu menyembah matahari, namanya ma'bad. Puing-puingnya masih ada. Ya, kemudian bekas istananya, tiang-tiangnya itu masih ada. Kita pernah berkunjung di situ, bahkan masih ada tulisannya yang tersisa.
pakai bahasa nggak tahu bahasa Ibrani atau bahasa apa. Nah ini kemudian apa? Raja Abraham mengambil batu-batu dari kota Ma'rib ini kemudian dipindahkan ya untuk membangun bangunannya yang ada di Yaman Utara itu. Dibangun dengan bangunan yang megah. Dalam riwayat itu sampai kemudian apa menggunakan emas, menggunakan perak ya, dan hari ini bangunannya masih ada. Ya, bangunan Abraha ini masih ada ya. Kalau orang-orang mahasiswa itu mengatakan Babul Yaman. Babul Yaman itulah peninggalan kuno Yaman yang ada di Yaman Utara, dan sampai hari ini masih ada bangunan Abraha ini dibangun dengan begitu megahnya supaya apa orang-orang kemudian apa pindah dari Mekah ke Yaman Utara ya, udah hajinya nggak usah di Ka'bah lagi, akan tapi apa ya pindah ke Yaman ya. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya kemudian Yaman Utara ini ramai, sehingga ketika ramai banyak orang terjadi pusat perdagangan. Ya, terjadi pusat perdagangan. Dibangun bangunannya lebih megah daripada Ka'bah ini. Namun orang-orang tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Kenapa? Karena Ka'bah ini yaitu apa namanya ada unsur spiritualnya. Dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kalau suruh pindah kan gitu ya, ya tidak mau mereka. Sehingga kemudian apa? Sudah diinstruksikan banyak bagaimana perkembangannya. Ya ternyata tidak ramai, masih saja tetap ke Ka'bah yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Maka kemudian apa? Raja Abraham memutuskan ya bersama bala tentaranya membawa pasukan namanya pasukan bergajah. Ya, gajah itu dalam bahasa Arab filun itu gajah. Maka kemudian apa? Amul fil itu adalah tahun gajah. Kenapa? Karena ketika itu Raja Abraha dan bala tentaranya hendak menyerang Makkah dan akan menghancurkan Ka'bah dan memindahkan ya peribadatan haji umrah itu tadi ya, peribadatan haji itu tawaf itu pindah ke Yaman Utara ke bangunannya Abraha ini. Kemudian membawa pasukan yang sangat banyak. Ada gajah yang paling besar namanya Mahmud gajahnya. Nah itu. Yang di sini ada Pak Mahmud kan gitu ya. Ini nama gajahnya Abraha, namanya Mahmud. Ya, maka kemudian Pak berangkat ya. Kalau dari Yaman Utara ke Mekah Al-Mukarramah ya ada perbatasan Hudaidah atau apa itu ya, ada perbatasan dari Yaman ke Mekah itu sekitar sini Solo lah kalau perjalanan kan itu. Sini Solo lumayan jauh juga. Ya, itu perbatasan Yaman Selatan dulu. Kita pernah mau lewat situ. Ya, kalau dari Yaman Utara mungkin lebih dekat lagi. Maka Raja Abraha ini berangkat dengan bala tentaranya. Nah, ketika itu Mekah Al-Mukarramah dikuasai oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini adalah kakeknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi tetua di Mekah Al-Mukarramah ketika itu. Nah, ketika kemudian apa mereka berangkat dengan tujuan hendak menghancurkan Ka'bah, dan mereka yakin ini Abraha ini pasti nanti akan terjadi pertempuran di sana. Tidak akan mungkin orang-orang ya suku Quraisy ini akan membiarkan Abraha ini menghancurkan Ka'bah. Pasti nanti Abdul Muthalib dan warga Mekah itu akan maju untuk memerangi Abraha. Maka pasukan Abraha pun besar pasukannya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, datang ke situ. Nah, ketika di tengah perjalanan ya nemu mereka ketemu dengan apa? Unta-untanya Abdul Muthalib yang berjumlah 200 ekor unta. Akhirnya kemudian apa? Sudah kita ambil saja, unta-untanya dirampas. Sampai ke dekat Ka'bah, dipanggil Abdul Muthalib ini, panggilkan ini ketuanya ini, ketua suku Quraisy yang menjaga Ka'bah ini, kemudian apa? Diajak kemudian untuk bernegosiasi. Dan akan disampaikan tujuan Abraha ke Mekah Al-Mukarramah untuk menghancurkan Ka'bah. Kalau mau perang, ya silakan nih, tentara sudah banyak, sudah siap menghancurkan. Ya. Akhirnya kemudian apa? Abdul Muthalib datang, ya menemui Raja Abraha ini. Nah, Abdul Muthalib ini ketika itu badannya tegap, ya kokoh kan gitu ya. Ketika menemui, ya apa namanya Raja Abraha ini berpikir, wah ini tegap-tegap begini nih, pasti mau ngajak bertarung ini, duel habis-habisan ini kan gitu ya. Ketika berjumpa ditanya ya apa namanya Abraha menyampaikan maksudnya, wahai Abdul Muthalib, sesungguhnya kedatanganku ke sini adalah untuk menghancurkan Ka'bahmu itu. Ya. Maka Abdul Muthalib diam. Nah, ketika diam kemudian apa?
Ya, bagaimana pendapatmu wahai Abdul Muthalib? Ya, kamu mau ngomong apa? Silahkan. Ya. Abdul Muthalib bilang, wahai Raja Abraha, itu kalau kau menghancurkan Ka'bah itu urusanmu. Saya datang ke sini mau ngambil 200 untaku yang kamu rampas itu. Raja Abraha bilang, gitu doang, kan gitu ya. Ngonotak, kan gitu loh. Kamu tidak akan mau menjaga Ka'bahmu ini? Enggak, kan gitu. Sudah, saya mau ngambil untaku. Untaku gini, balik wis rampung urusan, kan gitu ya. Maka ketika itu Raja Abraha kemudian bengong ini. Sudah yang tadinya kemudian heran, kan gitu ya. Ini kesatria luar biasa. Datang enggak ngomongkan masalah Ka'bah, malah kemudian minta unta, kan gitu loh. Ya, maka kemudian ya dalam riwayat itu ya mau dibayar berapa, yang penting tidak menghancurkan Ka'bah. Ditolak sama Abraha ditolak. Kemudian tetap saya akan menghancurkan Ka'bah. Kamu mau melawan tidak? Ya sudah, kalau kamu mau menghancurkan Ka'bah, hancurkan aja, kan gitu. Sini onta saya, yang penting ontaku dibalikin, kan gitu. Ya, maka kemudian di akhir ini Abraha tanya, lo kenapa kok kamu seperti itu, kan gitu. Sesungguhnya saya ini pemilik onta, kata Abdul Muthalib, sedangkan Ka'bah ini miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, maka kemudian saya datang ke sini mau ngambil unta-untaku, kalau Ka'bah itu nanti Allah yang akan melindungi rumahnya. Dibawa itu 200 onta, ya, karena kemudian diungsikan sama Abdul Muthalib ini, orang-orang Arab ketika itu, orang-orang Quraisy ketika itu di sebuah bukit, ya, supaya enggak ya diserang sama tentaranya Abraha ke tempat yang aman. Dibawa 200 unta. Nah, setelah itu kemudian Abraha, ya sudah saatnya ini, nggak ada yang menghalangi, nggak perlu perang-perangan, langsung kita tuntaskan, habiskan Ka'bah itu. Ya, ketika kemudian pasukan siap menuju Ka'bah, ternyata kemudian gajah-gajah yang gede ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau jalan menuju Ka'bah itu. Dipukul, tidak mau jalan. Ya dipukulin, malah ngelemprok, kan gitu ya. Tidak mau. Kalau dihadapkan ke arah lain, cepet jalannya, kan gitu. Ya. Kalau dihadapkan ke arah Ka'bah lagi, kemudian nggak mau jalan lagi nih. Ya, gajah-gajahnya itu tidak mau jalan. Ya, ini kenapa? Memang sakit, lumpuh atau apa, kan gitu. Ketika diserongkan ke tempat lain, lari itu, ya gajahnya itu. Dipukul lagi sampai akhirnya kemudian dipaksa, kemudian masuklah ya ke Ka'bah itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kawanan burung ababil. Ya, maka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat kepada ashabil fil, berbuat kepada tentaranya Abraha dan pasukannya yang besar itu yang ingin menghancurkan Ka'bah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, kata Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tipu daya mereka itu hancur, tipu daya mereka itu rusak? Apa tipu dayanya? Pengen menghancurkan Ka'bah, pengen memindahkan Ka'bah ke Son'a, ke Yaman Utara. Lah kalau kemudian ini kejadian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin nggak ada haji dan umrah sampai hari ini. Travel haji dan umrah nggak laku ini, kan gitu. Kenapa? Ka'bahnya hancur, entek, kan gitu loh. Ya. Tapi ini adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah aku telah membinasakan ya tipu daya mereka? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan kami utus kepada mereka tayran ababil, yaitu burung-burung ababil. Dalam riwayat disebutkan dengan membawa kerikil-kerikil dari api neraka. Jadi burungnya bawa kerikil saka api neraka. Sehingga kemudian ya batu-batu ini kemudian dijatuhkan ya di kepala-kepala ya Abraha dan bala tentaranya itu. Ketika kemudian dilempar batunya, jatuh ke kepalanya, tembus sampai duburnya, sampai bawahnya, mati ketika itu. Dalam riwayat juga ada yang mengatakan diturunkan kepada mereka wabah-wabah penyakit, sehingga kemudian ada riwayat ya Abraha ini terkena wabah ini yang dibawa oleh burung itu. Kemudian ketika kembali ke Yaman, meninggal di perjalanan. Ya, maka wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Ya, maka disebutkan dalam Al-Qur'an dilempar ya oleh burung-burung ini bihijarah. Hijarah itu adalah batu.
ya batu min sijil yang dibakar, itu batu dari api neraka. Ya sudah, batunya yang dibakar mengandung penyakit dan lain sebagainya. Ya faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka kemudian apa? Sehingga dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Masya Allah, ya. Maka seperti apa? Ya, daun itu Pak, kemudian dimakan ulat, itu bagaimana? Maka habis itu. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala menghabisi Abraha ini, dan bala tentaranya itu disebutkan seperti daun yang dimakan ulat itu. Langsung lumat, luluh lantah, ya. Nah, maka kemudian apa? Wulida amal fil, Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tahun gajah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian apa? Dari tahun kelahirannya Rasul, ya, ada peristiwa besar. Sehingga kemudian peristiwa ini pun diabadikan di dalam Al-Qur'an, dijadikan satu surat yang namanya apa? Surat Al-Fil Gajah. Dari surat Al-Fil ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, mengambil sebuah pelajaran. Ora usah macem-macem karo Gusti Allah, kan teman. Ya, sehebat apapun Anda, sekuat apapun Anda, Raja Abraha pasukannya banyak, ingin menghancurkan Ka'bah, ya, maka kemudian apa? Kalau urusannya sama Allah Subhanahu wa taala, selesai kita. Ya. Ya, baik. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan amal fil pada tahun gajah. Yatiman, dalam kondisi yatim, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masih berada di kandungan ibunya, ibu Rasul bernama siapa? Aminah binti Wahab. Bapaknya Rasul bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya, maka Aminah nikah sama Abdullah ini. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kandungan, dalam riwayat ada yang mengatakan ya Rasul ketika itu di dalam kandungan umurnya masih 2 bulan. Maka Abdullah bin Abdul Muthalib ini melakukan perdagangan. Nah, ketika sampai di Madinah, Abdullah sakit. Nah, ketika sakit kemudian mampir kabilah yang masih punya kerabat dengan kabilahnya Abdullah ini, kemudian ditinggal sama rombongan yang lain pulang ke Mekah Al-Mukarramah. Abdullah ditinggal di Yathrib. Ya, Madinah ketika itu ya Yathrib, ya. Nah, kalau dulu pakai unta Pak, dari Madinah ke Mekah itu pakai unta. Oh, itu perjalanan berapa hari kan gitu ya. Kalau hari ini kita pakai bus, ya, dari Madinah ke Mekah itu sekitar 6,5 jaman lah, ya, 6,5 jam. Itu pemberangkatan dari Madinah kemudian ke Mekah pakai bus, ya. Nah, ini kemudian apa? Ya, Abdullah ini ditinggal di Madinah, kemudian rombongan datang ke Mekah. Nah, ketika datang ke Mekah, Abdul Muthalib ini mencari mana putranya, mana ini Abdullah ini. Ya, ngomong rombongannya, Abdullah sakit, kemudian mampir di Madinah di tempat Bani Adi. Ya, ada yang mengatakan Bani yang lain. Ya, maka kemudian ketika itu Abdul Muthalib mengutus anak tertuanya yaitu Harith bin Abdul Muthalib untuk menjemput adiknya. Datanglah wahai kau Harith, ya, pilih adikmu nang kono, ya, meriang opo kan gitu ya. Akhirnya berangkat ini Harith bin Abdul Muthalib, ya, pergi ke Madinah. Sampai Madinah, Abdullah bin Abdul Muthalib sudah dimakamkan, sudah meninggal dunia. Balik, maka kemudian apa bersedih ketika itu, dan ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam masih di dalam kandungan ibunya, sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sudah tidak punya bapak lagi, bapaknya sudah meninggal dunia. Ya, maka kemudian diurus, ya, oleh kakeknya Abdul Muthalib itu, dan ibunya masih ada ketika usia Rasul sallallahu alaihi wasallam ya berusia 6 tahun. Ya, yang tadinya semenjak kecil ini Rasul ini dititipkan sama Halimatus Sa'diyah. Jadi kebiasaan orang-orang Arab itu kalau punya anak kecil, kemudian mereka dicarikan ibu susu. Ya, dicarikan ibu susu untuk kemudian menyusui anak ini, dan ditinggal di kampung-kampung Badui, Pak. Di kampung Badui. Jadi apa? Ibu susunya itu kemudian apa? Tinggalnya di Arab-Arab Badui, kampung-kampung pedalaman. Kenapa? Karena di situ bahasa Arabnya masih bagus. Ya, banyak ya untuk kemudian apa? Tabiat ya Arab yang masih murni lah.
Maka kemudian Rasulullah dititipkan nih di Halimatus Sa'diyah ini, disusuin di situ, ya kemudian apa? Setelah selesai kemudian dibalikkan lagi kepada ibunya. Nah, umur 6 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam diajak sama ibunya ini untuk menziarahi makam bapaknya di Madinah. Ya. 6 tahun kan wis ndolor to, Pak. Ayo kita lihat ya makam bapakmu dulu meninggal itu di Madinah. Diajak sana. Ya bersama pembantunya Ummu Aiman namanya. Ya, pembantu ayahnya. Itu ayahnya dulu juga punya pembantu namanya Ummu Aiman, diajak untuk kemudian menziarahi makam bapaknya. Setelah menziarahi makam bapaknya, dalam riwayat 1 bulan Aminah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam serta Ummu Aiman ini ya tinggal di Madinah, kemudian pulang. Nah, ketika pulang ke Mekah, lewat kampung yang namanya Abwa, ya, di Abwa ini. Maka kemudian apa? Aminah sakit. Nah, ketika sakit di situ, kemudian apa? Aminah ini meninggal dunia. Maka ketika itu pas ya di umur 6 tahun dalam riwayat itu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ditinggal ya wafat oleh ibundanya tercinta. Coba Pak, ya. Begitu luar biasa ini. Ya, tapi memang kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin mempersiapkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang tangguh. Ya, maka orang-orang yang tangguh itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala lahir dari rahim orang yang susah, Bapak Ibu. Ya, Rasulullah itu luar biasa. Sampai menjadi manusia yang tegar ini adalah bentuk dari tarbiyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Nah, ini sehingga kemudian apa? Anak-anak yang ini kemudian apa? Terlahir dari rahim-rahim yang susah dari orang tuanya ini biasanya kelak ketika dia besar menjadi orang-orang yang sukses, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasa, ya, biasa rekoso, uripe biasa prihatin. Rasulullah juga seperti itu. Maka Anda yang Allah berikan kecukupan harta, jangan manjakan anak-anak Anda itu. Ya. Nanti anaknya ya dinakalin konconi selidik, waduh kan gitu ya. Ya, ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus kita didik anak-anak kita itu dengan apa? Ya dengan ketegaran. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian tidak akan pernah mengiring anak-anak Anda selama-lamanya. Bapak Ibu akan tua, anak Bapak Ibu sekalian akan tumbuh dewasa, dia akan berkeluarga menjadi pelindung bagi anak-anak dan istrinya. Lah kalau kemudian apa? Dimanjakan terus-menerus kan gitu ya. Ah, ini menjadi anak-anak yang lemah, menjadi anak-anak yang lembek kan gitu ya. Maka kemudian apa? Pengusaha-pengusaha sukses itu kan gitu. Orang-orang yang sukses itu memang kemudian lahir, Pak. Ya dari rahim-rahim yang penuh dengan kesusahan. Tetesan keringat darah dan air mata kan gitu kalau orang bilang itu, sehingga kemudian biasa ya menghadapi kerasnya dunia itu biasa, dibully sama orang itu biasa kan gitu, dihapusi karo wong susah itu biasa kan gitu ya, karena kemudian apa terlatih sejak kecil ini ya. Maka baginda Muhammad SAW lahir di dunia, bapaknya sudah meninggal dunia. Umur 6 tahun ibundanya tercinta meninggal dunia, diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya dari 6 tahun sampai umur 8 tahun kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia. Masya Allah. Padahal kakeknya ini orang terpandang ketika itu. Ya, merupakan orang yang kaya, memiliki kekuasaan juga, tapi meninggal dunia kakeknya. Sehingga kemudian apa? Abdul Muthalib ini mewasiatkan kepada anaknya yaitu Abi Thalib untuk mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diberikan ini ya, maka kalau kita katakan ya kecilnya Rasul itu terlunta-lunta, Pak, kan gitu ya. Ya, di kandungan bapaknya sudah meninggal dunia, umur 6 tahun ibunya sudah meninggal. Oh, diasuh sama kakeknya, seneng-seneng itu umur 8 tahun sama kakeknya. 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Diberikan kepada pamannya Abi Thalib. Dan Abi Thalib ini sangat menyayangi ya Muhammad SAW kecil ini. Sampai dalam riwayat itu Abi Thalib ini tidak mau tidur sebelum apa? Ya dijajarkan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan luar biasa nih pembelaan Abi Thalib ini sampai Rasulullah besar. Itu menjadi tamengnya Rasul SAW. Pembelaannya luar biasa dengan Rasul SAW. Sehingga kemudian apa?
Rasulullah ini tahu diasuh sama pamannya. Abi Thalib ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat cinta sama Rasulullah, sangat sayang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi sayangnya dengan anak-anaknya. Jadi Abi Thalib punya anak-anak kandung, banyak anaknya Abi Thalib, tapi yang paling disayangi adalah apa? Ya keponakannya, Pak ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, ketika itu apa? Nabi Muhammad melihat, ya, umur 8 tahun, 9 tahun, ya, 8 tahun, 9 tahun ini kelas berapa, Pak, kira-kira? Kelas 3 SD gitu ya. Kelas 3 SD itu melihat, Masya Allah, pamannya begitu sayang sama beliau. Cuman anaknya banyak dan miskin, tidak kaya Abi Thalib ini, Pak. Ya, kalau punya makanan, anak-anaknya wah rebutan, kan gitu ya. Dan Abi Thalib ini kemudian, Pak, kalau punya makannya nanti, yang lain nanti, nggak usah makan. Sebelum Muhammad SAW makan. Yang pertama dikasih siapa? Nabi Muhammad SAW dikasih makanan, maka kemudian apa? Yang lain kemudian baru makan. Maka kemudian dalam riwayat itu, kalau Abi Thalib ini bawa makanan, Rasulullah SAW pergi. Ya, Rasulullah SAW pergi menghindar. Ya, supaya kemudian apa? Yang sudah dimakan sama anak-anaknya Abi Thalib itu. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW melihat pamannya susah, perekonomiannya susah, maka berpikir. Muhammad SAW yang kecil ini berpikir, bagaimana saya bisa menghasilkan uang? Ya, Nabi Muhammad SAW kecil ini berpikir, bagaimana saya bisa menghasilkan duit? Akhirnya kemudian bisnis apa ini kan gitu ya? Ini Pak. Sehingga kemudian jiwa entrepreneurship-nya itu muncul di tengah-tengah apa? Kesempitan hidup yang ada itu. Ya. Sehingga kemudian mau kerja apa ini? Lihat ada tetangganya punya wedhus, Pak, kambing. Akhirnya kemudian sudah, kalau saya angon wedhus tetangga itu, kemudian nanti saya dapat upah, saya bisa membantu paman saya. Ya, kelas 3 SD, kelas 4 SD itu, Pak. Akhirnya kemudian izin sama Abi Thalib ini, wahai pamanku, boleh nggak kalau saya kemudian kerja buruh angon kambing milik tetangga? Nanti kalau dapat upah, saya bisa membantumu, wahai pamanku. Nah, kemudian Abi Thalib ya diskusi sama istrinya, Fatimah namanya. Nah, bagaimana? Oh, masih kecil lah, kasihan cah sakmene angon wedhus, kemudian bagaimana? Yang lain itu kawan-kawan yang lain masih main-main, Pak. Ini sudah mau ngangon kambing supaya dapat duit. Ya. Akhirnya kemudian Rasulullah terus meminta dan diizinkan pada usia itu 9 tahun, 10 tahun Rasul SAW ngangon kambing milik tetangga, kalau dapat upah diberikan kepada pamannya Abi Thalib. Maka kemudian Rasul berpikir lagi, apa yang bisa kuperbuat untuk membantu pamanku ini, anaknya banyak, ekonominya lemah. Maka kemudian di usia 10 tahun Nabi Muhammad SAW sudah apa? Nemenin Abi Thalib untuk berdagang. Pergi ke Syam, lihat ini anak kecil ini, dilihat Pak. Ya, oh kalau dagang ini gitu, kalau membeli ini gitu, kalau jualan seperti ini tau, kan gitu ya. Sampai kemudian apa? Di usia mudanya itu menjadi bekal luar biasa bagi baginda Muhammad SAW. Umur kemudian apa? 20 tahunan itu sudah menjalin kerjasama dagang dengan Khadijah radhiyallahu anha. Umur 25 tahun sudah melakukan perdagangan internasional, Pak, bisnisnya Rasul itu. 25 tahun ini umur siapa gimana nih? Ya, masih kuliah ya Ustaz Taufik ya. Wah, itu bukan jaluk nah, sudah melakukan perdagangan internasional, pergi ke Syam, pergi ke Yaman, ya kemudian apa untuk melakukan perdagangan dan menjadi apa? Pebisnis sukses di usia 25 tahun. Ya. Menjadi pebisnis sukses di usia 25 tahun. Sampai kemudian 25 tahun itu melamar ibunda Khadijah radhiyallahu anha, ya maka kemudian apa berapa kemarin mahar ininya Ustaz? Ya, mahar untuk ibunda Khadijah unta berapa itu? 100 ya ekor unta betina kan gitu ya. 100 ekor unta betina. Ya kalau kemudian apa satu untanya itu 30 juta, 30 juta dikali berapa? Dikali 100 berapa itu? Ya 3 miliar. Ya 3 miliar kan gitu ya. Wah, luar biasa itu kan gitu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di usia muda beliau mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Sudah sukses finansial Rasulullah di usia 25 tahun. Kenapa kok bisa sukses ini? Karena kemudian terlatih itu tadi, Pak. Ya, sejak kecil itu sudah angon wedhus itu tadi. Sejak lahir sudah ditinggal sama bapaknya.
Umur 6 tahun ditinggal meninggal ibunya. Umur 8 tahun ditinggal meninggal kakeknya. Diurus sama pamannya anaknya banyak miskin. Kemudian apa? Bagaimana berusaha membantu pamannya langsung. Ya. Nek wong susah itu kan kemudian pikirannya berkembang. Kepiye iki golek pangan, kepiye ngangon kambing di usia kecilnya. Belajar bisnis. Ya, mandiri, Pak. Anak-anak yang manja-manja ini kuliah jenggoten nih njulak njaluk kan gitu ya. Montore apik kan gitu ya. Ya njaluk karo bapak ya, mamake kan gitu ya. Wah, anak sekolah nggo mobil Pajero kan gitu ya. Wah, mobil Pajero ini sama mobil Pajero ini bapake kan gitu ya. Mobil Pajero kerjanane utang kan gitu loh. Ya. Nah itu, ya, Bapak Ibu ya. Bapak mamake mati, miskin dia. Kenapa? Tidak terbiasa dengan hidup susah itu. Ya, maka boleh jangan terlalu membanjakan anak-anak kita, Pak. Gembleng itu. Ya, masukkan pondok pesantren itu. Ya, di pondok pesantren itu kan seperti yatim piatu itu, Pak itu. Nah, ini ada Ustadz Kolbun, ini pondok pesantren gitu. Masukkan pesantren, bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada. Kumpul sama kawan-kawannya di situ. Banyak ya berbagai macam ragamnya kawan-kawan. Di situ dia belajar bagaimana bermuamalah. Di situ dia belajar, ya. Maka kemudian apa? Ya biasanya orang kalau kemudian serabung sama yang lain, wah itu harus sabar-sabar, Pak. Tapi di situ sebagai latihan, ya kita harus mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh, ya, yang nggak harus kemudian yatim seperti Rasulullah lah kan gitu ya. Ya nanti ada mas-masnya nikah kan gitu ya. Dek, ini nanti sebelum anak kita lahir kan gitu ya. Nah, ini yang laki-laki nanti mati dulu kan gitu ya. Nanti kalau anak kita umur 6 tahun kamu mati ya. Ya nggak harus seperti itu, Pak. Ya. Tapi kemudian apa kita harus didik anak-anak kita itu supaya hidup prihatin. Ya. Maka saya ingat sekali ya, kita lanjutkan sebentar ini. Kita ingat sekali sama nasihat salah seorang ustadz saya itu. Beliau ngasih nasihatin dulu waktu saya bujang ini, Pak. Oh, sekarang bojo tuh, alhamdulillah kan gitu ya. Nah, beliau itu ngasih nasihat kayak gini. Mas, sesuk iki pokoke nek kowe arek bojo, aja ngenteni sukses sih. Ya, itu nasihat ustadz saya, Pak. Pokoknya besok kalau kamu mau nikah itu aja ngenteni sukses sih. Loh, kenapa, sih? Orang itu kalau mau menikah itu kan lulus S1 dhisik, wis oleh gawean, wis duwe omah, duwe pekerjaan, ben nikah to, Pak. Ngono kuwi to biasane to. Ngono napa mboten masam kan gitu. Lah itu kan kemudian apa? Mapan dhisik. Ternyata Pak kata ustaz saya jangan. Nikahlah kamu ketika kamu ini susah itu. Ora gablek apa-apa modali kolor doang nggih Pak gitu. Ya, maka kemudian bojo. Loh kenapa kok ngono Ustaz? Ya. Nikahlah engkau di waktu engkau susah. Kenapa kata ustadz saya ini? Karena engkau itu akan betul-betul menemukan orang yang setia dengan dirimu. Nah, itu masalah. Kere lah ya Pak, orang duwe apa-apa saya gelem kan gitu loh. Nah, kayak Mas Topik ini pas nikah ya susah mesti kan gitu. Raine ketara kan gitu loh. Nah, maka kita lanjutkan sebentar. Maka apa? Nikahlah engkau di waktu susah ini untuk ya mas-mas ini. Kenapa? Ya susah aja. Kamu nggak punya apa-apa, dia mau kok sama kamu itu. Nggak ada yang diharapkan kan gitu ya. Rai ora pati yang ganteng-ganteng, ya bondo ya ora duwe, fuqara wal masakin meneh kan. Masa depan suram Pak kan gitu. Nah, ngono gelem Pak nikah sama kita kan gitu. Wah, ini betul-betul. Ya, kenapa? Nanti kalau kamu sudah nikah mendapatkan orang yang setia. Ya karena kehidupan itu berputar Mas kan gitu ya. Kalau suatu hari nanti engkau mendapatkan kebahagiaan, engkau mendapatkan kesuksesan, engkau akan tambah bersyukur. Kalau seandainya nanti kamu rugi karena hidup itu berputar, susah meneh, wis biasa hidup susah. Lo kok susah ngene kere meneh, lha mbiyen ya wis kere to Mas kan ngono kuwi lho. Ya nek sugih alhamdulillah, tapi kalau kita nikah wis mapan. Omahe wis duwe pekerjaan sugih. Lagi akhlak ngendi sing arek nolak kan gitu. Kabeh gelem kan gitu. Wah sugih penak kan gitu. Habis itu miskin, wah akhirnya apa minta cerai, Pak. Kenapa? Lah, kamu kan dulu saya nikah sama kamu kan kamu pas kaya iki wis fuqara wal masakin moh aku kan gitu ya. Akhirnya kemudian ditinggal lagi. Ya baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baru sampai wulida amal fil. Ini tambahan saja ini nanti motivasi ya untuk mas-mas yang belum menikah ini ya. Ya maka kemudian apa? Wulida amal fil. Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah
yatiman, dalam kondisi yatim. Ya, ini pembahasan kita dua kata aja. Wulida amal fil yatiman, sampai sini. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun.